Aspiration and inspiration for Indonesia. Halo guys, balik lagi di Scene Meta Pop. Ya, kita senang banget karena kita kembali lagi di episode yang kedua. Karena kita masih akan ngobrol terus dengan berbagai penyanyi, juga pemain film. Dan tentunya kita akan membahas entertainment yang nantinya akan menjadi insight buat teman-teman semua. Terutama teman-teman Scene Meta Pop untuk terus berkarya dan juga berinovasi. Senang banget di Scene Meta Pop kali ini, aku udah kedatangan seorang bintang tamu yang tentunya sangat bertalenta. Ada teman aku juga, boleh kita sambut. Ada YP di sini, tepuk tangannya dulu dong semuanya. YP apa kabar? Baik, kakak apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Pokoknya sehat ya? Sehat. Sehat dong, yang penting tuh harus sehat. Benar. Karena sekarang tuh sehat tuh mahal. Benar. Betul kan? Benar. Nah, aku pengen tahu nih, keseharian kamu sekarang lagi sibuk apa aja sih kebetulan? Keseharian aku sibuk masih nyanyi juga. Oke. Ngajar juga, aku ngajar musik juga. Terus kalau misalnya nggak ngapa-ngapain paling kayak di rumah aja, stay di rumah. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini yang masih belum pada kenal sama YP, ini namanya mungkin sedikit terdengar unik, Unik, YP. Mungkin bisa diceritakan apa sih YP itu? Jadi nama aku tuh sebenarnya Sarah Yustifika Panjaitan. Oke. Terus waktu kecil tuh ini backstory aja singkat. Oke, boleh. Jadi waktu kecil tuh di SD, dari TK sampai SD sampai SMP tuh satu angkatan ada 3 Sarah. Oh, oke. Iya, jadinya daripada bingung Sarah-Sarah semuanya ngeliat kan, akhirnya diubah tuh satu-satu Sarahnya, jadi nggak ada nama Sarah, pokoknya jadi singkatan. Aku dapetnya YP karena Yustifika Panjaitan. Jadi dari kecil tuh udah sering dipanggilnya YP sama teman. Oke, jadi terjawab sudah teka-teki selama ini kok namanya YP ya. Bener. Padahal selama ini aku temenan nama kakaknya namanya Sarah gitu. Bener. Tapi panggilannya YP, YP-nya dari mana gitu. Oh, ternyata YP dari Yustifika Panjaitan. Oke, nama panggilan karena sama nama kita juga sama-sama pasangan. Fajar itu satu sekolah. Tuh kalau misalnya bisa dikumpulin tuh Fajar bisa ada belasan. Fajar gitu. Nah, YP kan terakhir ya baru mengeluarkan sebuah single. Wah, kita ucapin selamat dulu dong karena sudah rilis sebuah karya dan juga sebuah single. Boleh diceritain nggak ini single terbaru ini apakah single perdana atau seperti apa? Single yang baru keluar 3 Maret ini kemarin 2023 itu single perdana SYP. Oh. Ya, dengan judul Sirna. Sirna, boleh diceritain mungkin backstory-nya tentang apa dan juga kenapa sih menciptakan lagu judulnya Sirna? Sirna itu kan kalau nggak salah artinya hilang ya? Iya, Oke. kebetulan emang tentang itu. Tentang Jadi hilang? perasaannya hilang gitu, Oh, terus pengen oke. balik lagi. Gitu. Jadi sebenarnya lagu ini bukan aku yang nyiptain, tapi bukan aku yang nyiptain. Cuma ada temennya dari kakak waktu itu ngasih lagu, terus kakak dengerin terus oke banget nih lagu, terus dia juga ngomong kan siapa yang bagus ya kira-kira nyanyiin yang cocok lagu ini, oh adek gue aja gitu. Akhirnya mereka membuat lagu itu diubah lagi lah pokoknya liriknya. Akhirnya kakakku juga jadi ikut as a songwriter kan di situ kan. Jadi namanya Junior, dia tinggal di Lampung, masih anak SMA sekarang tapi maba. Jadi benar-benar jenius banget ya, kayak anak-anak zaman sekarang bikin lagu keren. Gokil ya. Iya. Jadi anak SMA yang menciptakan waktu lagunya itu sih si masih Junior SMA, ini. iya. Oh. Gila anak sekarang memang nggak tahu ya makannya apa, gizinya bagus banget sampai usia sekarang tuh bisa menciptakan lagu, anak-anaknya juga musikalitasnya juga oke banget ya. Oke. Dan di balik proses pembuatan single Sirna ini kan tadi kamu bilang ada campur tangan dari kakak. Iya, kakakku Tere. Tere Panjaitan. Wah, itu yang aku kenal juga seorang Tere Panjaitan itu jenius banget di musik. Mungkin boleh diceritain nggak sih gimana awalnya ketika proses recordingnya, photoshoot dan lain-lain, atau kalau misalnya wah ternyata di beberapa waktu nih ada kendala, ada inilah itulah, bolehlah sharing ke teman-teman. Saya dari awal. Jadi pas terima lagunya tuh nggak langsung oke, kita garap nih gini, enggak sih, cuma kayak ini cocok buat adik gue nih mungkin gitu kan. Tapi tuh mungkin belum kepikiran pada saat itu, belum kepikiran sampai seserius ini nih dijadiin
single yang sedemikian rupa. Terus abis itu akhirnya singkat cerita berbulan-berbulan kemudian ternyata diseriusin, dimantepin lagi liriknya, diubah jadi sedemikian rupa lagi. Terus abis itu dicari juga produsernya yang cocok, ketemulah Erikson Jayanto kalau misalnya tahu. Oh, oke. Iya. Nah, dia yang ngegarap musiknya juga, dibikinnya se-magical mungkin gitu kayak Disney gitu. Kebetulan aku juga emang fans Disney gitu kan, Disney Oh, song, jadi oke. kayak wah keren banget nih jadinya. Makanya intinya eh, kakak ternyata punya visi lebih gede lagi. Dia karena project aku pertama ini malah dia jadi bikin label record dari nol sama dua teman lainnya, Laura Stefani bikin jadi Latte Record. Jadi artis pertamanya tuh aku. Jadi gak cuman dia mau majuin aku, tapi dia juga bikin suatu label gitu. Oh, keren banget. Iya, jadi nggak cuma aku, oh kamu ini yang nyanyi lagu ini ya jadi penyanyi gitu doang. Ternyata enggak, ternyata dia punya vision lebih gede lagi. Habis itu pas balik lagi ke lagunya, pas take waktu itu di rumahnya Erikson Janto, terus sebelum take-nya itu masih diubah tuh liriknya tuh di luar kita bertiga tuh kan diubah liriknya tuh sambil kolan sama junior di Lampung kan, ini gimana liriknya kalau misalnya diubah kayak gini, oh oke oke oke, kayaknya bagusan kayak gini, kayaknya bagusan kayak gini. Bahkan sampai ini take pertama ya tanggal 6 Desember 2022 itu take pertamanya awalnya bahkan nada dasarnya nggak di situ. Oh, oke. Jadi waktu itu kalau nggak salah di Fizz ya. Terus aku nyoba ternyata wah kurang mantep nih nembaknya, akhirnya dinaikin lagi di hari di jam yang sama. Jadi di kotak-katik lagi. Pokoknya akhirnya take tuh dengan lirik yang baru diubah dengan nada dasar yang baru. Terus habis itu selesai dari itu dikirim filenya. Aku yang ngerasa aduh kayaknya bisa lebih nih. Akhirnya take ulang tanggal 14 Desember itu. Kita ngambilnya cepet-cepet kebetulan karena aku juga lagi skripsian waktu itu. Oh, Karena oke. Januari sidang. Jadi benar-benar ngejar waktu. Mahasiswa tingkat akhir ya. Benar-benar udah tingkat akhir-akhir. Tingkat akhir. Terus dari situ take yang kedua puji Tuhannya lancar banget dan ada masalah lagi bagian aku boleh ini bagian lagunya nggak sih? Boleh banget. Jadi pas bagian lagunya tuh sebenarnya tuh ada yang klimaksnya beda pokoknya. Aku nyanyiin kali ya. Boleh. Boleh dong. Ini kesempatan langka loh seorang YP bisa nyanyi di sini Coba ya. secara langsung. Jujur berat raga untuk lupakanmu. Itu kan yang sekarangnya kan Oke. original. Dulu sebelumnya tuh yang take pertama tuh bukan kayak gitu, dia kayak cintaiku lagi ini jujur berat raga untuk lupakanmu. Tapi aku kurang mantep nih, akhirnya diubahlah jadi yang sekarang. Oh, Itu oke. di hari yang sama juga, di jam yang sama juga. Jadi bener-bener kita tuh take-nya, oh ini kayaknya nggak cocok deh ternyata diganti lagi, dicari lagi chord-nya, dicari lagi sama kakakku sama Eriksa juga. Terus habis itu jadilah di mixing mastering, jadi akhirnya aku photoshoot untuk pengambilan gambarnya dan juga sekalian sama visual liriknya tuh di hari yang sama, video di YouTube di hari yang sama, dan surprisingly cepet, cuma waktu itu 4-5 jam kan, waktu itu mikirnya mungkin 6-7 jam, ternyata lebih cepat selesainya dengan semuanya tuh udah selesai. Waktu itu diambil di daerah Jakbar gitu. Dan luar biasanya tim kalian itu ada di Jakarta, tapi si junior ini ada di Lampung. Makanya. Memang 2023 ini mau bikin apa aja tuh gampang ya. Walaupun kita lagi di mana, yang satunya di mana, kalau misalnya kita collab, udah ada teknologi itu udah pasti gampang banget ya. Mau bikin apapun tuh bisa terjadi. Nggak ada yang bisa stop. Setuju banget. Nah, dalam pembuatannya dan juga dalam produksinya, ada nggak sih musisi atau musik yang wah gue terinfluence sama ini nih gitu, atau wah gue pokoknya patokannya harus sama kayak musisi ini gitu, influence terbesar lah aku pribadi? Iya. Atau kayak mungkin favorit, mungkin dari penyanyi favorit aku kali ya, waktu itu sih sempet dibahas juga yang kayak
aku dengerin K-pop juga. Oke. I listen to K-pop. To be spesifiknya itu Red Velvet. Oh, If you oke. know Red Velvet, Red Velvet. Ini kalau ada fansnya Red Velvet Red nih yang di Velvet. sini. Wah. Oh my god. Oke. Terus di Indonesia, penyanyi Indonesia aku benar-benar dari dulu sampai sekarang emang mengidolakan Vina Panduwinata. Oh, Mama oke, Ina. Mama Iya. Ina. Wah, itu aku juga ngefans Iya. banget sama Mama Ina. Mama Ina, I love you. Lagunya kan juga mantap-mantap Lagunya banget. everlasting lah ya, lagu-lagunya Mama Benar, Ina. benar banget sampai sekarang. Sampai sekarang juga masih berkarya. Terus aku juga yang tadi aku ngomongin dari awal, aku juga suka banget sama all Disney songs. Jadi kayak yang magical, yang benar-benar yang apa ya, stringsnya ini yang mewah gitu. Jadi kayak mungkin gak ada patokan, cuma aku pengennya kayak gitu. Mungkin aku udah ngomong ke kakakku, tapi dia juga udah ngerti gitu apa yang bagus buat aku, udah cocok juga. Menarik sekali. Ini proses pembuatannya tuh aku tuh udah bisa ngebayangin proses pembuatannya benar-benar sedetail itu. Apalagi kakaknya juga seorang musisi, teman-temannya juga seorang musisi. Tapi memang apakah kamu tuh lahir di keluarga yang memang pure musisi atau gimana? Atau malah keluarganya nggak ada yang musisi? Kalau dari keluarga inti, mama tuh nggak bisa nyanyi sama sekali, malah buta nada. Oke. Kalau papa cuma bisa main instrumen doang sama nyanyi. Ya biasalah orang Batak ya nyanyi-nyanyi Oke. gitu. Tapi sebenarnya wartawan, jadi bingung juga sebenarnya, kayak dua-dua anaknya bisa semuanya musik gitu. Oke, emang kayaknya kalau jadi orang Batak tuh wajibnya musik ya. Bener-bener. Wajib bisa nyanyi, Harus wajib bisa. bisa pecah suara gitu. Asli, Wah, bener-bener. keren banget sih. Dan kamu sendiri memang sudah mulai dari kecil tertarik atau misalnya, wah gue tuh kayaknya kalau besar pengennya jadi penyanyi deh. Udah punya pikiran seperti itu apa enggak? Kalau kakak mungkin ya, tapi kalau misalnya aku benar-benar yang aku tuh anaknya suka nyoba, dan bahkan aku tuh suka olahraga juga, suka jadi di luar musik tuh sebenarnya suka nyoba yang lain juga gitu. Malah aku juga nggak terlalu kayak mikirin pengen jadi penyanyi banget nih, enggak sih. Oh gitu. Ya Malah dulu Oh dulu. kayak nggak kepikiran, kayak nggak sampai segitu. Cuma emang tapi dari kecil punya pemikiran kayak gitu, tapi dari kecil dari umur 3 tahun udah diikutin lomba nyanyi. Jadi Dan menang. Menang. Oh, udah nggak usah diraguin lah, suaranya dia udah. Pokoknya kalian harus wajib banget dengerin strip. lagunya YP di semua digital platform. Iya. Judulnya Sirna. Nah, di balik pembuatan lagu Sirna ini kan tentu kamu ada tim dan juga ada orang-orang yang memang berjasa nih. Selain tadi ada kakak dan juga ada si junior tadi yang menciptakan lagunya, yang walaupun jauh tinggal di Lampung. Siapa lagi sih yang terlibat dalam produksi ini, dan mungkin bisa diceritakan tentang Latte Records ya tadi ya, yang lagi dibentuk, baru dibentuk itu. Ada Erikson Jayanto, dia kan sebagai produsernya. Terus ada Latte Records. Latte Records itu ada kakakku, ada Laura, ada Stefani. Mereka buat itu dari nol untuk kayak artis-artis baru lah, apa namanya, yang ingin punya pengen cari wadah gimana nih supaya bisa naik gitu. Terus itu yang mixing masteringnya Kak Farhan, itu anak Berkeley. Itu juga di luar, lagi di Spanyol. Jadi dia benar-benar jarak jauh juga. Dia kebetulan aku sering bantu dia di banyak project, jadi dia udah tahu suara aku, jadi benar-benar mixing masteringnya tuh cepet juga dikasihnya, karena dia udah paham betul aku tuh bagusnya diapain suaranya. Jadi emang udah nyaman aja itu sebenarnya. Luar biasa banget. Ternyata memang sebuah karya itu lahir ketika kita tuh bekerja sama dengan orang-orang yang punya passion yang sama ya. Sama kayak kita. Tadi ada kakaknya, ada teman-temannya juga yang circle-nya ini memang sangat suportif ya untuk musik. Karena ketika kita nggak punya circle yang suportif untuk musik, mau sebesar apapun talenta kita juga, kita nggak akan bisa menghasilkan sebuah karya yang bagus gitu. Nah, kita kembali nih ke produksi single Sirna tadi. Untuk proses, mungkin bisa diceritain sampai sekarang proses promonya seperti apa, dan juga gimana sih strategi promonya dari si single Sirna ini sendiri, kalau kita pengen ngobrol tentang single ini. Promo ya, kalau promo selama ini aku juga belum ngeluarin lagu baru, ya ini masih dalam promo-promo juga kan. Jadi kan ini dari nol ya, benar-benar semuanya tuh dari nol. Jadi kita benar-benar
bikin ini sendiri gitu, bareng-bareng, maksudnya bareng-bareng, angkat ini dari nol gitu. Untuk promonya sih kemarin gak begitu yang kayak gimana, cuma paling dari teman-teman itu kan pastikan teman ke teman kayak ngepost suruh dengerin apa, kayak nge-repost atau apa, atau suruh cover gitu kan. Terus paling ads dari sosmed itu kan, orang kan masih anak zaman sekarang, siapa sih nggak di sosmed tuh kenceng banget sih. Jadi Into sosmed iya, semua jadi ya. kita benar-benar busnya sih sosmed gitu. Terus dari aku juga buat konten tentang lagu Sirna ini, itu kan juga buat ngebus itu lagunya gitu sih. Sama waktu itu paling cuma ada paling syukuran sama Zoom untuk kayak ngomongin tentang lagu Sirna ini juga. Oke, menarik sekali. Strategi promonya mungkin dari orang-orang terdekat dulu ya. Iya, Karena benar, kita benar. dengan bantuan orang-orang terdekat ya, itu adalah salah satu cara kita untuk bagaimana ya mendistribusikan lagu itu lebih luas lagi. Nah, ngomong-ngomong masalah musisi, kita kan sama-sama musisi nih. Aku suka nyanyi, kamu juga suka nyanyi, kakak kamu juga suka nyanyi, dan kita memang adalah orang-orang yang terjun di musik. Pernah nggak sih dapat satu kata atau satu, ya bisa dibilang kayak, wah ini nih kata-kata yang bikin gue ngedown banget, dan bahkan pernah nggak sih punya pikiran, wah kayaknya gue pengen mundur aja deh, nggak di musik, gue bukan di musik nih. Kata-kata yang bikin ngedown. Ya, dari orang sekitar atau dari apa, pernah nggak sih dapat semacam itu? Pernah ya, ini makanya udah gak kepikiran, mungkin karena nggak terlalu dipikirin apa yang Oke. jelek-jeleknya, kayak tapi ada sih satu yang terlintas waktu itu, kayak ada yang ngomong mungkin kayak waktu itu aku juga sempat ada iklan dan lain-lain kan, terus dia ngomong kayak cocokan ini deh, iklan deh daripada nyanyi kayaknya gitu. Oh gitu. Kayak lebih menarik aja, jadi bikin orang pengen, maksudnya kan iklan makanan gitu, jadi orang pengen makan gitu atau apa, kayak oke. Memang kadang-kadang omongan orang di luar sana itu bisa membuat kita goyah, tapi justru kadang juga bisa jadi semangat kita, Iya, motivasi. jadi motivasi kita juga ya. Bisa buktiin nih. Kita bisa jadi bahan pembuktian juga supaya kita enggak kok, gue enggak kayak gitu kok. Atau enggak bisa dua-duanya kok. Bisa dua-duanya, bisa Kenapa jadi penyanyi, bisa jadi pemain iklan juga, Atau kenapa apa, iya, enggak, kenapa ya enggak? kan? Oke. Ya, teman-teman, kita akan kembali lagi di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana, tapi sebelumnya aku pengen ngucapin thank you banget buat sponsor yang udah bantu dan juga support untuk si Metapop. Ada Main Potato dan juga Rumah Jagung yang udah stay tune sama kita di sini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di segmen yang kedua dengan obrolan tentunya masih bersama YP di sini, dan tetap stay tune di si Metapop. Aspiration and inspiration for Indonesia.